Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Maulana Yahya dengan NIM 20241010279 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pertama pada matkul DAA tentang pseudocode. Kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Soal yang pertama ini, kita memakai algoritma segitiga Pythagoras ABC. Di sini terdapat tiga keterangan. Yang pertama itu tujuan, input, dan output. Tujuan dari algoritma segitiga Pythagoras ABC ini untuk membuktikan bahwa sisi segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Setelah itu ada input A, B, dan C yang masing-masing bertipe data integer positif. Yang ketiga ada output, yaitu true or false atau boolean. Setelah itu di sini ada A sebagai user input, lalu ada B sebagai user input, setelah itu ada C sebagai user input. Lalu kita masuk ke rumusnya. If A kali A sama dengan B kali B plus C kali C, do return true. Kalau misalnya return true, maka dia akan memprint outkan segitiga siku-siku. Setelah itu, else if B kali B sama dengan A kali A plus C kali C, do return true. Itu sama seperti di atas. Setelah itu, else if C kali C sama dengan A kali A plus B kali B, do return true. Itu sama saja seperti di atas. Else, do false. Kalau misalnya false, nanti dia akan nge-print out-kan, tapi bukan segitiga siku-siku. Kalau misalnya true, maka dia nanti akan nge-print out-kan segitiga siku-siku. Bahwa dia itu segitiga siku-siku. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini, buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Untuk soal nomor 2 ini, kita memakai algoritma range dengan parameter inputan A, 0 sampai N-1. Di sini terdapat tiga keterangan, yaitu tujuan, input, dan tujuannya yaitu untuk mencari selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Lalu untuk inputnya yaitu array 0 sampai N-1. Lalu untuk outputnya nanti hasil yang bertipe data integer. Di sini A itu 0 sampai dengan N-1. Max sama dengan N. Setelah itu kita masuk ke rumus for X, max min 1 to 0 do. Maka akan dilakukan for Y, X do. Setelah itu, if A, Y lebih dari A, Y plus 1, maka akan dilakukan A, Y plus 1 sama dengan A, Y plus 1. Hasil sama dengan A max min 1 min A0 do. Return hasil. Setelah itu kita ke nomor 3. Di sini, tracelah isi variabel dari algoritma. Di sini soalnya tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input A23178. Di sini ada nomor baris variabel A, I, N-1, maxval, dan keterangan. Untuk nomor baris eksekusi pertama, nilai A ini didapat dari parameter input. Nilai I bernilai 0 dan maxval ini bernilai 2. Setelah itu, kita ke nomor baris eksekusi yang kedua, di mana kondisi pertama I itu bernilai 1, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat untuk masuk loop.
Untuk nomor baris eksekusi yang ketiga ini memenuhi syarat if di mana 3 lebih dari 2, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Untuk nomor baris eksekusi yang keempat, max val ini bernilai 3 karena pada baris keempat sama dengan AI, di mana I pada berulang pertama bernilai 1. Setelah itu kita lanjut ke nomor baris yang kedua. Pada perulangan kedua, I-nya itu bernilai 2, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat untuk masuk loop. Kita lanjut ke nomor baris yang ketiga, itu tidak memenuhi syarat if, di mana 2 itu lebih dari 3, sehingga perintah kembali ke baris yang kedua. Setelah itu nomor baris yang eksekusi yang kedua, pada perulangan ketiga, I-nya ini bernilai 3, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat untuk masuk loop. Setelah itu kita masuk ke baris eksekusi yang ketiga, di mana pada baris ini itu memenuhi syarat di mana 7 lebih dari 3, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Pada baris 4, max val bernilai 7, dikarenakan pada baris keempat max val sama dengan AI, di mana I pada perulangan ketiga bernilai 3. Setelah itu nomor baris eksekusi yang kedua, pada perulangan keempat I bernilai 4, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat untuk masuk loop. Setelah itu pada baris yang eksekusi yang nomor 3 itu memenuhi syarat if di mana 8 lebih dari 7, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Pada eksekusi baris 4 ini max val bernilai 8, dikarenakan pada baris keempat max val ini sama dengan AI, di mana AI sama dengan 4. Setelah itu nomor baris eksekusi yang kedua, pada perulangan kelima I bernilai 5, sehingga for bernilai false di sini. Jadi untuk algoritma sesuai dieksekusi dengan output 8. Di sini outputnya itu disuruh mencari nilai terbesar dari elemen di dalam A. Jadi itu outputnya sama dengan 8. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Yang dicari dalam algoritma max element ini yaitu untuk mencari elemen terbesar dalam suatu array. Kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini, tulislah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Ini terdapat pada kolom-kolom ini terdapat nomor baris eksekusi, variabel I, J, N, N-2, N-1, IJ, JI, dan keterangan. Di sini I-nya itu 0, J-nya itu belum diketahui. Sebentar, kamera saya mati. N-nya itu 5, N-2 3, N-1 belum diketahui, IJ belum diketahui, dan JI belum diketahui. Pada for pertama, I bernilai 0, N bernilai 5, dan N-2 itu bernilai 3. Setelah itu pada nomor baris eksekusi yang kedua, pada for yang kedua itu J bernilai 1. Setelah itu pada nomor baris eksekusi yang ketiga, pada perintah baris 3, IJ bernilai 6, sedangkan JI bernilai 4. Dan itu tandanya adanya ketidaksamaan. Kita lanjut ke nomor baris eksekusi yang keempat, di mana karena pada baris yang ketiga itu ada ketidaksamaan, dan lanjut ke perintah keempat dengan output false. Setelah itu, soal selanjutnya jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma dari Enigma. Yang dicari dari algoritma Enigma itu untuk mengetahui
apakah sebuah matriks yang diinputkan user simetris atau tidak simetris. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila saya ngomongnya kecepatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.